Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alda Sevia Malik, Alma Sakinatus Salma, Anissa Nur Salsabila, Aulia Rahma, dan saya sendiri Delia Salma. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan fisik motorik. Apa sih perkembangan fisik motorik itu? Tanpa lama-lama, langsung saja kita akan memaparkan materinya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Alma. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan cepat dan ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Jadi, dapat kita ketahui bahwa perkembangan fisik artinya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh, badan, dan jasmani seseorang. Sedangkan sistem motorik dapat diartikan sebagai perubahan secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan suatu gerakan yang dapat diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan dan pergerakan yang dilakukan. Sistem perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangan motorik kasar, dan yang kedua, perkembangan motorik halus. Motorik kasar yaitu koordinasi sebagian besar otot tubuh, misalnya seperti melompat, main jungkat-jungkit, berlari, dan banyak lainnya. Sedangkan motorik halus yaitu koordinasi bagian kecil dari tubuh, terutama tangan, misalnya kegiatan seperti membalik halaman buku, menggunakan gunting, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya pembahasan mengenai tahap perkembangan fisik motorik. Yang pertama yang terjadi pada bayi atau infant yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun, yaitu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik pada tahap ini terjadi secara cepat seperti waktu tidur lebih banyak dan mulai tumbuh gigi. Yang kedua ada motorik kasar, yaitu mulai menggerakkan dan mengangkat kepalanya, bertopang pada dua tangan, dapat berguling atau tengkurap, mulai duduk sendiri, dapat berdiri sendiri, bermain dengan kedua tangan dan memasukkannya ke mulut. Selanjutnya ada motorik halus, mencoba meraih benda di sekitarnya, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, koordinasi dua tangan, dan menggunakan ibu jari untuk memegang benda-benda yang kecil, tertawa atau bergurau, dan bermain cilukba. Tahap yang kedua yaitu toddler, yaitu pada usia 1-2 tahun. Nah, perkembangan fisiknya yaitu gigi bertambah, dapat mengendalikan keinginan untuk BAB atau BAK. Selanjutnya ada perkembangan motorik kasar seperti berjalan dengan lancar, berlari meskipun masih kaku, merangkap bola dengan dua tangan, lompat, dan menggunakan sepeda roda 3. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus seperti mengambil benda-benda kecil di kotak, menggunakan tangan untuk buka lembaran buku, dapat mengambil 2 atau 3 buah benda, mengambil lebih dari 6 buah benda, mampu melakukan coretan-coretan. Selanjutnya tahap preschool pada usia 3-5 tahun. Perkembangan fisik pada tahap ini melambat, yaitu seperti selera makan kurang, tidur 2-4 jam lalu bangun dengan cepat dan dapat tertidur lagi. Memiliki perkembangan penampilan, proporsi tubuh, berat, dan panjang badan atau tinggi badan. Selanjutnya ada motorik kasar seperti berjalan dengan tangan berayun, mundur, dan kaki berjinjit, berlari dengan seimbang dan dapat berhenti secara tiba-tiba, melompat untuk menangkap ke atas atau ke depan, mengayuh sepeda dengan cepat, menangkap dan melempar bola dengan cepat. Nah, motorik halusnya yaitu mengancik baju, dapat menggunakan gunting, menggunakan kuas, pensil, krayon untuk membuat coretan bentuk dan gambar. Tahap selanjutnya yaitu preschool pada usia 5-6 tahun. Perkembangan motorik kasarnya seperti berjalan seperti orang dewasa, melompat dengan satu kaki secara bergantian, lompatan panjang, tinggi dan jauh, menunjukkan kematangan berlari, jarang jatuh, memperlihatkan kecepatan yang semakin bertambah dan dapat mengendalikannya, kematangan memanjat seperti orang dewasa, mampu mengendarai sepeda roda 2.
Selanjutnya, perkembangan motorik halus, yaitu dapat mengurus diri sendiri. Gambar yang dibuat sifatnya tidak lagi abstrak, tetapi lebih menunjukkan apa yang ada di sekitarnya. Dapat membuat suatu karya dari plastis seperti kue dan cangking. Meniru melipat garis sederhana, meniru melipat kertas sederhana, belajar menggunting, dan menyusun menara kubus. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan motorik yang akan dijelaskan oleh Aulia. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri anak dan merupakan sifat bawaan dari orang tua anak. Faktor ini ditandai dengan beberapa kemiripan fisik dan gerak tubuh anak dengan salah satu anggota keluarganya. Yang kedua itu kondisi pralahir ibu. Ketika anak berada dalam kandungan, pertumbuhan fisiknya sangat tergantung pada suplai gizi yang diperoleh dari ibunya. Ketiga, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif dapat menghambat perkembangan motorik anak, di mana anak kurang mendapatkan keluasan dalam bergerak dan melakukan latihan-latihan. Yang keempat, kesehatan gizi. Kesehatan anak yang terganggu karena sakit akan memperlambat pertumbuhan perkembangan fisiknya dan akan merusak sel-sel serta jaringan tubuh anak. Sekian yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Anissa Nur Salsabila. Terima kasih. Yang pertama itu implikasi pembelajaran secara umum. Perkembangan fisik motorik pada anak terus mengalami penyempurnaan. Perkembangan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Artinya, apabila satu aspek tersebut mengalami masalah, maka akan mempengaruhi aspek yang lain. Nah, perkembangan fisik motorik dan perseptual anak diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton dan verbalistik, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas seperti observasi langsung, permainan, dan sejenisnya. Nah, yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses mental dan perseptual. Yang kedua, yaitu implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan olahraga. Nah, olahraga ini penting untuk merangsang perkembangan fisik agar aktivitas olahraga ini memberikan rangsangan yang tepat, maka jenis-jenis kegiatan olahraga yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan fisik anak. Adapun program olahraga yang cocok diselenggarakan anak sekolah dasar yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan secara aktif. Yang kedua, aktivitas ini dapat diimplementasikan permainan-permainan motorik yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan demikian, diharapkan anak senang berolahraga melalui permainan-permainan yang dirancang sesuai tahap perkembangan dan dunianya. Yang ketiga, implikasi bagi pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak sekolah dasar. Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Fisik anak yang sehat akan berpengaruh juga pada motorik. Anak yang sering sakit-sakitan akan mengalami gangguan dan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, selanjutnya mempengaruhi motorik. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak, yaitu yang pertama, kebiasaan berperilaku sehat. Yang kedua, adanya keteladanan dari pendidik. Yang ketiga, memberikan makanan dengan gizi yang seimbang. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Delia. Terima kasih kepada Anissa yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan fisik motorik, yaitu program perkembangannya nih, yang berupa gangguan-gangguan yang ada pada perkembangan fisik motorik ini.
Yang pertama itu ada keterlambatan berbicara yang ditandai dengan minimnya kemampuan seorang anak untuk merujuk kepada sesuatu atau kepada seseorang. Jadi daya tarik anak itu tuh kurang kepada sekitar dan biasanya kosakatanya pun lebih sedikit. Kedua, ada mengalami keterlambatan dalam berjalan yang ditandai dengan kurangnya matang persyarafan atau gangguan keseimbangan dan gangguan sensoris yang menyebabkan anak ini terlambat dalam berjalan. Yang ketiga, adanya gangguan perkembangan berupa autisme yang ditandai pada anak ini adanya sulit dalam bicara, bahkan mereka itu sulit dalam melakukan interaksi, memahami kondisi, dan kondisi emosionalnya itu lebih tinggi daripada anak-anak pada umumnya. Yang terakhir, adanya gangguan keseimbangan dalam anggota tubuh. Jadi, antara bagian tubuh kanan dan bagian tubuh kiri mengalami ketidakseimbangan yang menyebabkan syaraf-syaraf dalam tubuhnya itu ada yang berjalan tidak sesuai dengan semestinya. Mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai perkembangan fisik motorik atau programnya. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau melihat video kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.